Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang teori belajar dan contoh-contoh kasusnya. Dan ini adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori belajar. Ada 4 teori belajar yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Yang kedua adalah teori belajar sosial kognitif. Yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme. Dan yang keempat adalah teori belajar humanistik. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya adalah teori belajar sosial kognitif. Teori ini menyatakan bahwa belajar merupakan proses perseptual atau perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Studi kasus. Pada kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 8. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kasus 1. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal tersebut dengan baik karena guru membuat langkah-langkah pembelajaran dan metode yang mudah dipahami peserta didik. Selain itu, langkah-langkah yang disusun oleh guru tersebut lebih menanamkan pada pemahaman konsep, bukan hanya sekedar menghafalkan rumus, sehingga peserta didik tetap dapat mengerjakan dengan baik walau tanpa melihat langkah-langkah yang dituliskan oleh guru. Untuk pertanyaan kedua, kegiatan pembelajaran di atas dapat diterapkan ketika guru telah mengetahui kemampuan awal dan tahap perkembangan dari peserta didiknya, sehingga dalam penentuan pendekatan pembelajaran, metode dan langkah-langkah pembelajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Sejalan dengan itu, pembelajaran di atas tentu saja dapat diterapkan dalam pembelajaran. Kenapa demikian? Karena metode itu berhasil ketika peserta didik mampu memahami apa yang guru berikan dengan baik. Tentunya,
Guru harus selalu kreatif sesuai dengan teori perkembangan. Sebagai seorang guru atau pengelola pendidikan, guru perlu mempelajari dan memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didik. Seorang guru bertanggung jawab atas banyaknya ragam variasi peserta didik di kelas. Semakin guru belajar dan memahami tentang perkembangan peserta didik, semakin guru dapat paham di tingkat mana Anda harus mengajar mereka. Semakin guru memahami tingkat perkembangan peserta didik, semakin efektif proses pembelajaran yang diberikan. Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Kasus kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kasus kedua. Untuk pertanyaan pertama, menurut kami, jika dilihat dari tahap perkembangan peserta didik kelas 1 berkisar umur 6-8 tahun, berarti masuk pada tahap operasional konkret menurut tahap perkembangan Jean Piaget. Menurut Piaget, peserta didik telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Umumnya, sebagian besar anak yang berada pada tahapan ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Dengan kata lain, mereka sudah mampu memahami bahwa satu kuantitas akan tetap sama walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Menurut kami, yang dilakukan Rina dengan menggunakan metode bermain atau game tentu sangat menyenangkan bagi usia mereka. Rina bisa menggunakan game yang menarik sesuai dengan kemampuan peserta didik. Misalnya, permainan papan saku terbagi menjadi dua bagian, yaitu papan yang dibuat dari bahan styrofoam dan saku yang dibuat dari plastik. Jadi, papan saku adalah papan yang memuat saku di mana saku tersebut digunakan untuk menyimpan media benda. Pada permainan ini, media benda yang digunakan adalah sedotan. Bilangan yang dimaksud dalam pembelajaran akan diwakili oleh banyaknya sedotan yang masuk pada saku. Banyaknya sedotan adalah 6, maka gambar menunjukkan angka 6. Jika ditambahkan lagi 2 sedotan ke dalam saku, maka banyaknya sedotan menjadi 8. Maka bilangan hasil penjumlahannya adalah 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi, permainan papan saku digunakan untuk melatih kemampuan peserta didik pada operasi bilangan. Sebagaimana kurikulum pendidikan matematika yang digunakan, maka operasi bilangan yang dimaksud adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan 1 sampai 20. Untuk pertanyaan kedua, kami menyarankan menggunakan game karena pada dasarnya, meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Selain itu, sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu operasional konkret, salah satu media yang digunakan bersifat nyata dan sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Sehingga, selain menyenangkan, media yang digunakan juga dapat dilihat dan dipegang oleh peserta didik. Sesuai teori Ruth-Effendi 2006, mendefinisikan metode permainan matematika sebagai kegiatan yang menyenangkan, menggembirakan, yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional dalam pengajaran matematika, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Morrison berpendapat bahwa metode permainan adalah metode yang memberikan kesempatan praktik dan berpikir, pengalaman belajar, mendorong kemampuan alami anak, perkembangan fisik, mengembangkan makna sosial, memecahkan masalah dan bekerja sama, kepercayaan diri, dan mendorong perkembangan kognitif.
Selain aspek kognitif yang ditingkatkan melalui metode permainan, ternyata metode ini juga dapat mengembangkan aspek-aspek lainnya. Misalnya, motivasi yang tinggi untuk memperoleh kemenangan dan sedapat mungkin menghindari atau bahkan siap menerima kekalahan, mengembangkan keterampilan sosial, mengembangkan kecerdasan lewat pengalaman atau praktik langsung, mengembangkan keterampilan fisik, mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan bahasa dan baca tulis, meningkatkan harga diri, dan menguasai situasi kehidupan. Kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kasus 3 untuk pertanyaan yang pertama, menurut kami, pertimbangan yang dipilih oleh Pak Made sudah sangat sesuai karena dalam pemahaman teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek. Objek yang dijadikan contoh oleh Pak Made merupakan objek yang dekat dengan peserta didiknya, sehingga peserta didik tidak asing dan sudah langsung bisa membayangkan apa yang disampaikan oleh Pak Made mengenai penggambaran objek tersebut. Karena dengan pemilihan objek yang dekat dengan peserta didik dan tidak asing akan membuat peserta didik mudah memahami konsep dari materi yang diberikan. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai. Aktivitas yang perlu dilakukan tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Tidak hanya etnik, tetapi guru juga harus memahami mengenai budaya dan latar tempat tinggal. Untuk pertanyaan nomor 2, sesuai dengan pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan pembelajaran baru kepada kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.